Sibuk, biar kelihatan sibuk, biar kelihatan berdialog, dia ikut IG live. Benar, Padahal sebenarnya sendiri. Itu banyak yang ketawa, merasa tersinggung. Ternyata. Wah, berarti itu ya yang jomblo ya, jadi kelihatan sibuk lah biar nggak kelihatan jomblo. Iya, jadi ada yang banyak. bilang Sita Suryo mengatakan jomblo berdikari. Oh iya, bagus. Sita, semua teman-teman saya. Ini gambaran ya, gambaran seperti yang diucapkan di Kempot. Menderita itu dijogetin aja. Jadi kalau sendiri itu diketawain aja, dinikmatin aja. Dinikmatin, benar-benar ya, nggak usah. Yang penting bahagia. Benar. Jangan pernah memaksakan kebersamaan, karena kebersamaan itu kadang-kadang terjadi masalah. Contoh paling sederhana, cincin pacaran itu di sebelah kiri atau kanan? Nggak tahu Kak, udah lama nggak cincin pacaran. Tunangan. Cincin tunangan. Dia buka diri. Sampai lupa. Kepancing. Udah lupa. Di kanan atau di kiri sih? Dia katuhu. Oh, katuhu. Katuhu berarti kanan. Kanan. Berarti begitu nikah pindah ke kiri jadi wedding ring. 5 tahun pindah ke leher jadi suffering. 10 tahun jadi conjuring. Conjuring. Benar. Wah. Jadi ada beberapa ring ya. Berarti 4 rings ya. Right ring, left ring, right ring, left ring, suffering, conjuring. Nah, itu. Benar. Jadi lebih bagus sendiri aja lah. Ya, tuh ya. Jadi jangan patah semangat untuk orang-orang yang masih sendiri, yang jomblo, ya, daripada nanti jadi conjuring kan. Wah, Kang Maman. Karena sendiri di dalam kata sendiri itu ada kata iri. Jadi orang tuh banyak yang iri sama yang sendiri. Jadi bahan bulian. Karena kalau dia bahagia dengan pasangannya, dia nggak peduli dan nggak mau ngurusin yang jomblo. Nah, dia untuk mengalihkan rasa perihnya, dia lempar ke jomblo. Padahal karena dia berdua sedang menderita juga. Oh, sama-sama menderita. Nah, itu kata Sita Suryo, katanya kalau 20 tahun jadi garing. Ada berapa ring nih? Berarti ada 5 ring nih. Ada 5. Wah, nih Kang Maman. Aku jadi buku nanti. Kang Maman, ini nih banyak yang penasaran tentang Kang Maman nih. Soalnya kan Kang Maman ini kan multi talenta ya, dan multi profesi. Terus pernah jadi jurnalis dan pemret di Kompas Gramedia. Terus pernah pula jadi produser, pelaksana production house. Banyak banget. Terus sering nongol di TV. Ya, nah itu jadi no to land, bukan no to land ya, no to land di ILK. Itu gara-gara temennya adikmu, temennya Izur, Kang Denny. Kakakmu ya Izur ya. Itu gara-gara temennya Izur tuh, gara-gara Kang Denny. Dia tuh yang manggil saya no to land. Karena itu acara lawak, aku yang bikin idenya, aku belakang layar tiba-tiba disuruh muncul. Semuanya pelawak kecuali saya, makanya dia nyebut no, tidak, tulen asli. Jadi saya itu bukan asli pelawak. Yang lain pelawak. Makanya namanya no tulen. Si Kang Maman sendiri emang pelawak juga. Karena nggak nyadar aja teman jadi profesi, padahal si pelawak juga. Nggak mau, aku mau duitnya tapi nggak mau profesinya, kan kurang ajar. Atau nulisin aja jok-joknya untuk para pelawak Kak. Iya. Sudah sebagai bang lawak, sebagai bang komedi enak. Nah, mau lucu nggak lucu dibeli, begitu nggak lucu yang ditimpuk kan pelawaknya, bukan saya. Iya benar. Di balik layar saja untuk hal begitu. Betul. Nah, itu terakhir malah kan sekarang kayaknya Kang Maman aktif banget sebagai penggiat literasi, ya kan? Ya.
Mhm. Tapi kan latar belakang lulusan kriminologi UI. Terus gimana sih bisa Ya, tersesat di jalan yang benar ini? dua hal. Kalau mundur Heeh. dikit itu karena ajaran guru saya di kedokteran di forensik, Dr. Munim Idris almarhum, yang membuka kasus-kasus Munir, yang mengungkap kasusnya Marsina dan lain-lain. Mhm. Dia yang selalu mengajarkan saya menyimbolkan masyarakat itu seperti uh, mayat. Mayat ngapain juga dibedah? Sudah tidak akan bisa hidup kan? Mhm. Tapi dia yang mengajarkan saya bahwa mayat pun berhak mendapatkan keadilan. Dan tugas Wow. kita adalah menciptakan, menjadi penyambung lidah mayat. Voice of the voiceless. Menyuarakan Wow. sesuatu yang tidak lagi bisa bersuara untuk menemukan keadilan. Nah, rakyat Wow. itu kadang-kadang seperti itu. Jadi menulislah untuk menyuarakan orang yang tidak bisa bersuara. Itu nasihat beliau sebelum beliau meninggal kepada saya. Makanya ketika beliau meninggal, saya yang bikin obituarinya dan diminta oleh majalah Tempo untuk bikin obituarinya. Banyak hal yang tertinggal yang tidak bisa saya lupakan dari beliau. Yang kedua, ya bapak saya. Umur 3 tahun itu bapak saya sudah ngajarin saya baca koran. Dia baca koran dari halaman 1 sampai halaman 8, Pedoman Rakyat di Makassar. Dan dia bacakannya dengan dieja. B-A-B, T-A-K, Batak. Kayak gitu tuh. M-A-M-A, L-A-M, malah bayangin nggak koran dibaca seperti itu dieja. Astaga, 8 Dan halaman membuat pula. pengalaman. Dan kemudian saya umur 3,5 tahun udah jadi anak ajaib di Makassar. Di tengah banyak penduduk buta huruf, saya menjadi anak kecil yang bisa baca. Jadi dianggap anak ajaib. Tapi bapak saya udah bilang, kamu kalau sudah bisa baca, kamu nggak akan lapar lagi. Saya nggak ngerti apa maksudnya. Nah, begitu saya bisa baca, dia baca koran. Saya yang disuruh baca koran, dia dengarkan. Begitu saya bisa selesai baca, dia kasih uang 5 perak untuk beli nyunyang. Nyunyang itu bakso. Nah, kan dapat duit. Cara ngajarnya gitu, tuh kan dapat duit. Lah saya, anak kecil yang badannya gede, pendek, hitam, jika semut bako, kepalanya gede, kulit hitam kan jika semut bako kan, semut yang hitam kepala gede, kalau gigit perih itu nggak cukup dengan satu mangkok bakso, nggak cukup. Sehingga saya bawa kaleng kongguan ke pasar. Saya bisa makan 5 mangkok bakso waktu kecil, umur 4 tahun. Banyak banget. Karena nyunyangnya orang Toraja itu, yang dibikin oleh orang Toraja enak. Jadi saya sering ke pasar bawa kaleng kongguan yang kosong, ke belakang rumah ada pasar. Saya naik ke meja, saya taruh kaleng sambil baca koran. Hampir semua di situ orang buta huruf, hanya ngerti uang. Lalu kemudian saya berkokok dulu seperti ayam jantan, karena itu simbolnya Sultan Hasanuddin, daerah ibu saya, Goa. Jadi berkokok untuk manggil semua orang, hai orang-orang berkumpul, ada anak. Alhamdulillah. ada anak kecil mau baca koran nih, gitu kan. Jadi semua orang langsung terpesona, anak kecil baca koran. Iya, saya baca koran. Nah, semua kembalian belanja mereka jadi pertunjukan. Itu kaleng-kaleng kembalian receh-receh masuk ke kaleng saya, ke kaleng kongguan yang di depan saya, karena saking ajaibnya dianggapnya. Satu hari kaleng kongguan saya bawa 2 dan penuh. Bapak saya sampai kaget. Bapak saya kaget karena, loh, anak gue 1 hari ke pasar penghasilannya lebih banyak dari tentara yang pangkatnya Pelda, pembantu letnan 2. Jadi dia kemudian mau ngintip anaknya ngapain. Begitu jadi dia nggak masuk kantor, saya ngintip ini anak. Astaga. Dipakai untuk nebak angka. Nah, ternyata katanya saya peramal yang sering tepat. Nah, kalau dia menang, saya dikasih bonus, masukin ke celengan. Jadi kaleng itu jadi banyak penghasilan saya. Nah, bapak saya yang cita-citanya mulia, bahwa anaknya harus jadi pelanjut Rasul. Pelanjut Rasul itu pembawa kabar. Kata dia, Rasul itu kan tugasnya membawa kabar. Nah, kalau kamu jadi wartawan nanti kalau besar, nanti berarti kan kamu juga bawa kabar. Cuman Rasul itu terhindar dari salah,
yang dia bawa Quran, Quran, tapi wartawan itu karena masih manusia biasa yang dia bawa koran. koran. Sama-sama bacaan kan, Benar. sama-sama bacaan kan gitu kata bapak saya. Ditariklah saya pulang, ditendanglah tuh meja, dasar tentara kan so gaya, marah-marah depan orang, yang salah anaknya. Satu hari, ibu saya datang ke bapak, bawa makanan untuk adik saya, susu dan makanan pengganti sudah habis. Tapi tanggal tua, bapak belum gajian. Mau bersihin dulu, bapak belum gajian. Ini kenapa tiba-tiba nyalanya muncul tapi bersin? Sinyal. Sinyal. Sinyal membuat saya bersin. Nah bapak dasar ya gaya-gaya laki kan. Ya oke, beres. Saya pasti akan carikan uang. Apa yang dilakukan bapak saya? Bapak saya orang jujur, nggak pernah, nggak macem-macem. Hidup dari gaji tok. Nah, bapak saya yang asli Sumedang, kalau ibu saya bapak saya Sumedang yang ditugaskan ke Makassar dalam rombongan tentara Siliwangi yang dipimpin Pak Solihin GP, langsung datang ke kamar saya, ketok kamar, langsung bilang gini, "Man, baca kok koran." Begitu saya baca, dia bilang, "Cari kok 4 angka." Dia yang larang, dia yang minta 4 angka. Begitu saya tebak 4 angka, Benar. saya disuruh beli. Tujuannya untuk biar bisa beliin makanan buat adik saya. Benar, menang. Wes. Tapi ketahuan sama ibu saya. Oh. Begitu kamar tempat tidur dibersihkan, ketemu tuh kertas. Untuk pertama kalinya saya melihat perang Badar terjadi di rumah saya. Walah. Antara bapak dan ibu. Karena ibu saya agamanya kuat, nggak mau sama begituan. Lalu kemudian bapak malah nyuruh anaknya, pahala dia yang larang. Iya, yang larang. Nah, ketika nanti sudah pindah. Iya, ketika bapak meninggal tahun 82, saya tanya ke ibu, di Sumedang sudah itu. Tahu nggak kenapa dulu mama berantem? Iya, karena bapakmu pasang nomor buntut. Iya, bapak pasang nomor buntut karena mama minta uang untuk beli susu buat adik saya. Ya begitulah hubungan keluarga. Kadang-kadang ada yang dirahasiakan. Nah itu yang saya selalu ingat, bahwa kalau kata bapak saya bilang, kalau kamu sudah bisa baca, kamu bisa nulis, kamu nggak akan jatuh miskin, nggak akan lapar. Dan ternyata itu doa buat saya. Saya hidup dari dunia penulisan. Kira-kira begitulah. Jadi hidup saya boleh berganti profesi apapun, sebenarnya dunia dari saya 3 tahun. Ya, dari 3,5 tahun. Walaupun ganti profesi apapun. Basisnya menulis. Tahun 82 bapak saya meninggal umur 3, bapak saya meninggal umur 38 tahun 82. Ibu saya masih 31, beda 14 tahun dengan saya. Ditinggalkan 5 anak di Sumedang, hidup dari pensiun, tiba-tiba anaknya diterima di UI, bingung. Tapi saya bilang, udahlah, kasih saya modal. Sebagai orang Makassar, saya cuma dikasih 3 modal. Al-Quran, sama badik. Sebagai simbol alif yang harus ditegakkan, harga diri yang ditegakkan. Sama doa. Lalu saya pergilah ke Jakarta. Saya cari kos-kosan yang saya tidak bisa bayar, tapi saya bisa ajar anaknya matematika, les. Dapat untuk membiayai hidup saya di sana, ya saya menulis, bikin puisi, bikin apa, dan ternyata saya hidup. Karena tidak punya saudara di Jakarta. Jadi saya hidup dari penulisan. Lalu saya dapat beasiswa dari Asahi Mas Jepang. Lalu jadi mahasiswa teladan. Kemudian sambil kuliah, tahun 87, saya sudah nulis dan hidup dari sana. Jadi apapun profesi saya, ketika pindah ke biro iklan, menulis. Ketika jadi managing director di agency, menulis. Ketika bikin acara televisi, ide yang saya tuangkan dalam bentuk skenario. Jadi basisnya adalah menulis. Sebanyak apapun pekerjaan. Sekarang konsultan komunikasi untuk sekian kementerian, saya mengirim tulisan-tulisan dan analisa-analisa tentang berbagai hal. Kemudian apa ya? Saya bikin ide, saya sekarang jadi konsultan politik untuk beberapa orang. Kalau dia butuh narasi, butuh apa, ya dari tulisan. Semuanya dari tulisan. Dan karena itulah bapak saya bilang, kalau mau bisa menulis yang baik, maka kamu harus mengingat perintah pertama dalam agamamu, Iqra, bacalah. Karena penulis yang baik itu adalah pembaca yang luar biasa. Betul. Karena itu modal saya dalam sebulan itu cuma 0,5 juta sampai 1 juta.
Saya beli buku rata-rata segitu sebulan, yang harga 80, 100. Saya membaca buku 3 hari satu tamat. Wah. Itu target saya. Jadi sebulan harus ada 10 buku. Untuk menciptakan satu buku, saya harus baca 50 buku. Benar Baru banget. jadi satu buku. Benar. Nah, penulis itu adalah pembaca. Menulis itu adalah membaca berulang-ulang. Tidak cuma baca buku, tapi baca alam sekeliling. Diajarkan juga oleh kamu, diajarkan juga oleh guru kamu, guru kita juga bersama-sama, bahwa alam ini adalah guru terbaik dan kita harus mampu membacanya, kan. Nah, keajaiban yang muncul adalah tahun 91 dari saya menulis di koran. Kemudian ada seseorang yang senang dengan tulisan saya dan kemudian menawarkan, kamu mau naik haji nggak? Saya nggak punya duit, saya bilang. Hidup aja dari bulan ke bulan tergantung tulisan. Dia bilang, enggak, kamu berangkat aja gratis. Wow, kaget, tiket gratis, tapi hidup di sana gimana? Saya datanglah ke Pak Yakob Utama, pemimpin redaksi yang punya Kompas, tempat saya dulu bekerja di grup Kompas. Pak Yakob bilang, berangkat deh. Saya kasih uang saku, saya kasih uangnya juga. Kamu bikin tulisan, gajimu tetap jalan. Nah, karena itu saya terkenal di Gramedia. Pak Yakob padahal bukan Muslim kan saat itu kan. Jadi saya terkenal waktu itu sebagai Haji Abidin, haji atas biaya dinas. Abidin. Kadang-kadang disebut Haji Abu Bakar, haji atas budi baik kantor. Jadi dari tulisan. Jadi saya bahkan saya kemudian sampai ke Arab, saya bertemu 2 guru yang saya nggak pernah bisa lupa dalam hidup saya. 2 guru yang selalu saya doakan dalam sholat saya, yang saya kirimkan Al-Fatihah. Almarhum Gus Dur, almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. 2 inilah yang mengajarkan saya banyak kajian, mengajarkan saya tentang membaca, mengajarkan saya tentang tawadu, dan mengajarkan saya tentang semakin kamu punya buku, semakin kamu bisa membaca banyak, tugas kamu makin berat, tapi tugas yang lebih berat adalah sabar dan syukur itu. Bagaimana bisa kamu tahan diri, dan dari kedua orang inilah saya dapat ilmu yang saya sering tulis di buku. Mengalahlah hingga tak seorang pun bisa mengalahkanmu, merendahlah hingga tak seorang pun bisa merendahkanmu lagi. Ini ajaran filosofi. Almarhum Gus Dur kan memang juga pembaca ya, beliau tuh kan banyak baca. Sangat. Dan kalau saya sudah bilang saya sudah baca buku ini, saya dites, disuruh ceritain kembali. Oh iya. Jadi saya bisa membaca ulang, menceritakan membaca ulang itu mereka lah. Nah, bayangkan tahun 91 saya naik haji, bapak saya meninggal tahun 82 kan. Saya belajar dari 2 orang ini tentang makna berhaji. Dia cuma bilang ini makna berhaji itu perjalanan hidup kita kok. Ya. Kita lari-lari dari Bukit Safa dan Marwah itu untuk mengatakan rezeki itu nggak ada yang datang dari langit, kamu harus berusaha. Ibu seorang nabi, seorang nabi untuk cari minum buat anaknya yang Nabi Ismail itu harus berlari dari 2 bukit itu, kan? harus berupaya. Jadi simbol itu kita diajarkan. Jadi saya diajarkan simbol. Nah, yang terakhir saya nanya apa gunanya wukuf di Arafah? Panas-panas di bawah matahari yang cuma sejengkal gitu kan. Untung saya waktu itu masih kribo. Kalau saya gundul bisa retak-retak kan kepala saya. Saking panasnya waktu itu. Nah, Gus Dur bilang apa? Almarhum Zainuddin MZ bilang apa? Wukuf di Arafah itu simbol hari akhir, ketika semua manusia dikumpulkan di hari akhir, menunggu akan diberikan buku yang akan kita terima dengan tangan kiri atau tangan kanan. Matahari sejengkal di atas kepala. Kayak gitu kan. Dan kalau kamu mau berada di sana dan ingin berdoa, berdoalah kalau kamu yakin. Kalau kamu tidak yakin, nggak usah. Agama itu yakin. Jadi semua tentang keyakinan. Itu dia bilang. Tentang keyakinan. Saya nanya ke Gus Dur, Gus, yang dibilang Pak Zainuddin MZ benar nggak? Kata Gus Dur apa? Iya, percaya aja. Itu aja kok repot. Simpel itu ya. Saya sudah dengar dari tahun 91. Nah, saya duduklah di bawah tenda di tempat wukuf di Arafah. Saya menghadap ke padang pasir yang luas. Di samping kiri kanan saya itu ada doyok,
Kadir, ada Neno Warisman, ada almarhum Mas Jojon, almarhum Cahyono, para pelawak. Saya duduk, tahu nggak apa yang saya dapatkan? Saya cuma mengaji, dan saya bilang dalam ngaji saya, bahwa saya rindu bapak saya yang sudah meninggal 9 tahun yang lalu. Nah, ketika saya sedang mengaji, tiba-tiba ada orang jalan cuma mengusap kepala saya dan mengatakan terima kasih, kamu sudah doakan saya. Ketika saya lihat itu almarhum bapak saya. Wow. Itu yang nggak akan bisa saya lupa. Saya jatuh pingsan waktu itu. Orang-orang pada marah karena mengira saya lupa minum sehingga dehidrasi. Dan saya cuma bilang, enggak, saya nggak dehidrasi, saya banyak minum. Saya cuma mau nanya pada kalian semua, kalian lihat ada orang yang datang pegang kepala saya? Ada, kami juga lihat. Tapi orang itu berangkat lagi setelah pegang kepala kamu. Mungkin dia jamaah yang nyasar, salah tenda. Ketika saya bilang itu bapak saya. Ketika saya bilang itu almarhum bapak saya, semua kaget. Kamu berdoa, saya laporkan lagi ke Gus Dur, saya ceritakan itu. Gus Dur cuma memegang saya dan bilang, kalau Tuhan berkehendak tidak ada yang tidak kan. Tidak tapi ada yang tidak bisa. dasarnya, Ya, betul. dasarnya percaya, dasarnya yakin. Yakin. Karena, kembali. Ya, karena kematian itu buat mata orang biasa seperti perpisahan, tapi buat mata hati itu tidak ada perpisahan. Iya. Betul, Karena tidak ada yang kita miliki. Kalau tidak ada yang kita miliki, artinya tidak ada yang kita punyai, ya semuanya harus diikhlaskan. Misalnya seperti itu. Lalu Gus Dur bilang, tahun depan berangkat haji dan hajikan bapak kamu. Aku bilang sama Gus Dur, Pak, saya tahun ini aja Haji Abidin, tahun depan kumaha haji. Abu Bakar jadinya. Naik haji tuh. Iya, tahun berikutnya aku naik haji gratis lagi. Ya, Abu Bakar atau Abidin lagi nih. Bahkan saya bisa cari duit di sana. Saya bisa dapat duit dengan memandu orang-orang haji. Saya bisa bawa pulang uang 15 juta tahun itu. Uang 15 juta itu padahal kuliah di UI cuma 40.500 satu semester. Ya, zaman dulu mah gede banget 15 juta. Iya. Itu yang saya dapatkan. Jadi nggak ada yang tidak mungkin menurut saya. Betul. Nah, itu misterinya cuma satu. Kamu mampu nggak membaca? Mampu nggak membaca tanda-tanda itu? Dan mampu nggak kamu hatimu ikro, dan ketika kamu sembahyang pun mampu nggak kamu fokus cuma pada dia, bukan pada hal lain? Mampu nggak kamu meminta karena dia, bukan meminta karena mobil, bukan meminta karena kaya, karena ingin beli ini beli itu, tapi karena dia. Mampu nggak itu? Itu aja sih. Ini sangat sufi sekali nih. Saya nggak tahu, tapi saya pengagum Jalaluddin Rumi, pengagum Hamzah Fansuri, Syair Perahu, pengagum Amir Hamzah, kemudian saya pengagum Nafisah. Nafisah itu cucu Nabi, Sayyidah Nafisah, cucu Nabi yang cucu ke-6 Nabi, cucu turunan ke-6 yang pergi meninggalkan tanah suci, kemudian menyebarkan Islam di Arafah, di Mesir. Dan salah satu muridnya adalah salah satu dari 4 pembuat mazhab paling terkenal di Islam kan. Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, salah satunya adalah murid dia. Satu-satunya lagi yang menceritakan bahwa siapa bilang perempuan tidak bisa jadi pemimpin. Bahkan muridnya menjadi penyusun mazhab yang sangat besar. Makanya ketika 3 tahun lalu saya berangkat ke Mesir juga dengan gratis karena undangan dan berbicara di Al-Azhar di hadapan mahasiswa Indonesia, saya berziarah ke makam Sayyidina Husain yang kemarin kita rayakan, kita doakan beliau karena peristiwa Karbala, dan juga ke makam Sayyidah Nafisah. Jadi udah ke sana ya. Berkeliling ke sana, ke Museum Iskandaria, ke tempatnya Najib Mahfud ngopi. Saya ingin menarik energinya untuk bisa mendapatkan kemampuan menulis. Saya selalu percaya pada kekuatan energi yang ditransfer. Yang kalau saya datang ke tempatmu di Fatmawati, kalau saya sudah dipijat baru 3 menit saya sudah tertidur dan saya tidak tahu saya diapain selama 1,5 jam.
Tapi begitu saya terbangun, semua jadi ringan gitu loh. Ini apa yang terjadi di Ayurveda selama 1,5 jam, saya tidak tahu. Dan Tapi penasaran ya, satu, berkali-kali penasaran. Gue kadang ingin kapan-kapan gue ingin datang ke bangun. kitchen, nggak tidur. Tidur mulu tuh. Ya, aku melek tidur melulu. Ternyata memang sugesti itu sedemikian kuat. Kalau kita yakin, maka yakinlah. Kun fayakun itu bukan sekedar pernyataan Ya, Tuhan, tapi kenyataan yang dikasih lihat oleh Tuhan. ya. Dan manusia punya tugas-tugas ketuhanan itu. Nah, bicara tentang energi, menyerap energi, tadi kan menyerap energi supaya bisa nulis ya. Nah, apakah waktu Ya, ketika naik haji itu bersama almarhum Jojon Cahyono NCS itu, apakah itu mendapatkan energi pelawaknya dari beliau ini atau gimana? suka nggak suka harus disadari, mau ditolak atau tidak, iya. Saya kemudian menjadi banyak menulis naskah, termasuk saya penulis naskah radio di Radio Suara Kejayaan yang dibawakan oleh Ulfa Duyanti, Didin Bagito, Unang Bagito, Pelipur Lara, itu penyiar-penyiar yang naskahnya kalau mereka di layar, kalau di radio yang bikin naskahnya saya, scriptwriternya saya, Nah, penulisnya waktu itu. wah, Jadi saya selalu percaya bahwa kalau kita bergaul dengan pedagang minyak wangi, maka wanginya pun pasti kita dapat. pasti ikutan ya kita. Dengan satu syarat, kata Gus Dur dengan satu syarat, jangan sok tahu dan mau mengosongkan gelas yang kita bawa. Mau mengosongkan gelas yang kita bawa. Gelas itu artinya Itu penting kalau sekali. kamu tidak mau mengosongkan, ya, kalau kamu tidak mau mengosongkan gelasmu, maka apapun yang diisi di situ akan tumpah. Sehingga kosongkan gelasmu. Kalau kamu sudah ada punya ruang uang sepenuh itu, Tuhan tidak akan isi lagi kalau kamu tidak bagi hak orang lain di dalam gelasmu itu. Itu ajaran-ajaran yang saya dapat dari guru-guru saya. Bener banget, bener. Seperti Dan itu. untuk Kalau bisa enggak ya dia akan tertumpah. untuk bisa belajar sesuatu pun kita seharusnya harus mengosongkan wadah kita, cangkir kita dulu kan. Kalau enggak kita nggak bisa Ya, menyerap ilmu tersebut karena udah keburu kepenuhan, udah terkontaminasi ya. dengan yang lain-lain dan nggak ada ruang lagi kan untuk hal tersebut. Makanya beliau-beliau itulah yang mengajarkan saya. Murid-murid yang selalu mengatakan saya tahu, saya sudah tahu, ya yang diomongin itu juga saya ngerti. Itu adalah murid-murid bodoh. Betul, betul. Tapi murid-murid yang pintar itu adalah murid-murid pintar itu adalah sebodoh apapun gurumu, kamu tetap menganggap diri kamu lebih bodoh dan bisa menyerap energi dari guru itu. Dan kamu pasti akan dapatkan. Top, itu top banget. Kang Maman, ini aku masuk ke sesi berikutnya. Ini tinggal berapa menit ternyata. Ini aku masuk sesi berikutnya. Lanjutin aja sampai sahur. Nah, kalau kita udah lama nggak ketemu. Benar. Ini di Live Love Life tuh ada bagian kita bacain Kang Maman ya. Nah, tapi sebelum itu kita yell-nya dulu, ada yell-nya. Live, love, laugh, with Mbak. Kenapa? Tambahin satu dong L-nya. Tambahin satu L-nya. Apa tuh L-nya? Satu lagi. Literasi. 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 Live, love, laugh, literasi with Kang Maman. Nah, nih ya. Jadi kan biasanya kan setiap orang tuh datang ke dunia ini, hidup ini pasti ada misinya, ada tujuannya ya, ada perannya, kontribusinya dan segalanya. Dan juga ketika kita lahir tuh kayak HP kita ada aplikasi bawaan. Nah, kalau dilihat kan Kang Maman lahir tanggal 10 November hari pahlawan ya, dengan nama Maman Suherman. Jadi jalan hidupnya memang tentang cinta, Mas. Jalan hidupnya tentang cinta dan jalan hidupnya itu berkaitan dengan kategori humanis. Wah, itu bukunya tuh ya, puisi-puisi cintanya. Dan kategorinya humanis, melayani kemanusiaan dan selalu berupaya untuk membantu. Dan kalau sama Kang Maman tuh top banget ya, kalau minta tolong atau apa, Kang Maman selalu bersedia untuk membantu. Dan biasanya tipe-tipe seperti Kang Maman tuh idealis, dan punya
pendirian yang teguh. Nah, itu yakin tadi itu ya. Nah, sedangkan tujuan hidupnya adalah melayani dunia. Nah, ini kayaknya cocok dengan apa yang dilakukan oleh Kang Maman sekarang sebagai penggiat literasi. Jadi misinya di dalam hidup ini adalah untuk mengangkat dan memberikan bukan perlindungan tapi bantuan kepada orang-orang yang tidak mampu dalam hal ini kan Kang Maman membantu orang-orang untuk supaya bisa melek huruf ya, supaya berpengetahuan, dan ketika kita berpengetahuan juga tadi yang dikatakan oleh almarhum ayahnya Kang Maman, kalau orang yang bisa nulis bisa baca berarti dia tidak akan pernah lapar lah istilahnya gitu ya. Maksudnya dia pasti bisa menghasilkan uang. Dan itu juga adalah salah satu sumber kehidupan ya. Kita kan juga kalau dalam hidup ini kan perlu uang juga kan. Tadi Kang Maman bilang nggak punya duit dan segalanya, tetapi bisa nulis, bisa baca, akhirnya selalu dapat rezeki itu akhirnya datang dengan sendiri. Jadi Kang Maman cocok sekali dengan misi kehidupan Kang Maman, dan apapun yang telah Kang Maman jalani sekarang sudah selaras. Ya, kalau ada sepupuku, ada anaknya, adekku masuk di sini. Oh ya, Pada saat saya dibacain. Dan bagus yang dibacain kan? Yang dibacain bagus. Ya, Kang Maman ini tolong. Tadi ada yang menanyakan, nanti ya. Tadi ada yang nulis bahwa kesannya saya seperti mengkultuskan. Saya nggak mengkultuskan. Ada sahabat saya dari Bali, pelukis, Mas Marto Diharjo ini sahabat-sahabat saya semua yang lagi pelukis yang ada di Bali. Salam dari Ubud itu beliau pelukis hebat. Dia yang melukis. Iya, dia yang melukis Raden Saleh yang terbaru, buku Raden Saleh ini. Sangat hidup. Santi Aprilia ini anaknya adikku. Ada yang bilang apakah saya terkesan mengkultuskan? Tidak. Saya mencintai manusia itu satu karena saya mencintai penciptanya. Nah, betul. Dan saya tidak akan mengkultuskan. Kalau kita mau mencintai Allah, yang paling utama adalah mencintai ciptaannya. Betul. Kalau kita menghina ciptaannya, berarti kita menghina penciptanya. Betul. Itu yang tidak ingin saya lakukan. Dan saya selalu beranggapan bahwa bahkan orang jahat sekalipun berhak untuk mendapatkan kebaikan yang ingin dia cari. Jadi, dan berhak untuk juga punya nilai-nilai baik di dalam dirinya yang harus kita pelajari. Jadi buat saya semua orang adalah guru. Siapapun adalah guru saya. Ketemu setiap orang, saya senang jadi pendengar. Dan itu jadi modal saya ketika jadi notulen di ILK. Saya mendengar lalu saya bisa menyimpulkan. Dari menyimpulkan saya dikenal teman-teman. Dari dikenal teman-teman saya dapat rezeki. Jadi rezeki saya itu juga hasil panggilan. Hasil pemberian dari orang lain lewat ilmu-ilmunya. Ya, dan benar ketika di sini mencintai kemanusiaan juga memang dasarnya tuh pasti nggak mungkin kalau kita tidak mencintai penciptanya. Nggak mungkin tuh. Soalnya kan kita semua terhubungkan, connectedness itu penting sekali. Setuju. Gitu. Saya selalu percaya gini. Contoh sederhana aja lah, siapa sih orang tua yang mau anaknya dihina? Itu baru orang tua. Nggak ada. Ya. Gimana pencipta yang menciptanya? Akan jauh lebih tersinggung. Betul. Itu. Betul. Lalu ada yang tadi bilang, kalau kita diam, apakah kita bisa mengubah dunia? Jawaban saya cuma satu. Berkata benar atau diam. Berkata benar atau dengan diam pun kita sudah mengubah dunia. Dengan diam pun kita sudah mengubah dunia daripada kita berkata-kata tapi salah dan kemudian hanya mencelakakan orang lain. Berkata-kata terus ngerecokin, lah itu paling repot lagi. Mengacaukan. Itu paling repot. Nah, sekarang banyak kenapa orang diam itu telinganya kuat, pendengarannya kuat, dan sebaliknya orang ngomong daya pendengarannya makin rendah. Iya, karena itu ketika orang ngomong itu hanya ingin didengar, tidak ingin mendengar. Tapi orang diam itu adalah orang yang mendengar. Betul. Dan itu hal-hal ini kan yang diajarkan oleh Rumi, bahkan oleh filsuf-filsuf
Yunani yang ada satu filsuf yang sangat terkenal, yang saking terkenalnya menghindari keduniaan dan tidur di dekat tempat sampah sampai raja datang dan kasihan dan lalu mendekati dan minta apapun yang kamu minta sebutkan. Dan sang filsuf cuma menjawab satu, tolong pindah dari hadapan saya. Kenapa? Karena kamu telah menghalangi sinar matahari mengena ke tubuh saya. Bayangkan yang dia minta cuma sinar matahari, artinya Sinar cuma matahari. satu kan, yang dia minta adalah sumber kehidupan kan. Ya, betul. Kalau kita berharap pada manusia, kata Ali bin Abi Thalib, kamu akan menemukan kekecewaan yang sangat, meskipun dia raja. Tapi kalau kamu meminta pada kekuatan yang di atas manusia, ya kamu dapatkan itu. Itu sih yang diajarkan oleh guru-guru saya, dan saya masih belajar terus sampai hari ini. Dan justru karena belajar saya menulis, dan setelah saya menulis, nggak ada belajar itu. Dan dari belajar itu, ya, dari belajar itulah saya menulis. Dari menulis itulah saya kemudian menulis jadi buku. Dan kemarin ini Tuhan itu ternyata menyiapkan saya untuk sebuah pembelajaran yang sangat dahsyat. Sederhana deh Maya. Saya setahun itu targetnya bikin buku cuma 2. Nulis buku 2 targetnya. Tapi tahun kemarin, 4, bulan ya? April, 5. 5? Wes, 5. Terbitnya Maret. Terbit Maret. Tahu nggak, Tuhan ternyata menyiapkan untuk apa? Setelah itu pandemi kan, COVID. Ya. Saya nggak kemana-mana, padahal hampir tiap hari saya nggak di rumah, saya di luar, jalan terus. Tapi dari buku ini 5, dicetak rata-rata 2.000 sampai 3.000, 15.000 memenuhi rumah saya untuk saya tanda tangan. Wow. Nggak ada yang kurang. Tapi ada yang lebih dari itu. Kalau seperti yang kamu tulis di pengantar acara ini, apakah buku itu bisa mengobati, bisa jadi healing? Sangat. Saya menemukan healing dari buku itu. Tuhan menyiapkan saya. Bayangkan nggak, ketika buku saya lahir, diterbitkan April dan Mei, pada titik itu Tuhan memberikan saya sesuatu yang sangat indah, walaupun itu memberikan air mata kepada saya. 12 Mei, perempuan yang sangat saya hormati, ibu mertua saya meninggal. Oh, inilah. Itu kalau di kondisi seperti itu, saya tidak punya kesibukan lain selain rasa takut pada COVID. Maka berlapis-lapis lah rasa sakit itu. Tapi karena ada buku yang menemani, ada kitab-kitab suci yang menemani, saya diajarkan untuk, kan kamu menulis di buku barumu itu bahwa pada dasarnya kita tidak punya apa-apa, jadi ketika pemiliknya memanggil, kamu harusnya ikhlas gitu. Jadi buku itu mengajarkan saya dan menyembuhkan saya. Betul sekali. 2 bulan kemudian, 2 bulan kemudian, 12 Juli, ibu saya meninggal dalam tidur tenangnya. Habis sholat maghrib, terjadi pada COVID, ya. Iya. Padahal bukan karena COVID. Ibu saya habis sholat maghrib, habis mengumpulkan cucu-cucunya pulang ke tempatnya masing-masing. Dia sholat maghrib, menyediakan obat buat cucunya yang menemani tidur, menemani tinggal di rumah di Sumedang. Dia minta izin tidur. Begitu dia dibangunkan, dia sudah pergi dalam tenangnya, dan ternyata dia sudah menyiapkan semuanya. Wah, damai sekali. Dia memberikan pelajaran yang sangat, dia menyiapkan pelajaran yang sangat indah. Ketika kami buka lemarinya, udah nggak ada baju. Dan ternyata dia sudah bagi-bagi ke temannya. Dia sudah bagi-bagi ke temannya, dan temannya bilang, ibu bilang, ini baju dibagi-bagi deh untuk semua, karena nanti kalau saya meninggal ini baju ada, saya akan ditanya pertanggungjawaban terhadap baju-baju itu. Wow. Itu teman-temannya udah dibagi-bagi. Ini ada anaknya adik saya sampai nangis-nangis itu karena dia tahu cerita ini. Seperti itu, semua dia sudah selesaikan, rumah dia udah bersihkan, nggak ada sama sekali dia meninggalkan masalah, meninggalkan utang, meninggalkan apa, tidak ada. Tenang betul, sehingga rasa perih itu jadi obat. Karena ketika di buku itu saya pun menulis bahwa kadang-kadang kita harus melepas sesuatu karena Tuhan mencintai dia, sehingga dia panggil untuk kembali ke dirinya dia. Jangan terlalu ditangisi, hal-hal seperti itu. Saya kehilangan 2 ibu. Kalau dalam agama saya, ibu saya itu adalah sholat istiqoroh saya. Selama ada ibu, saya nggak usah sholat istiqoroh. Karena setiap saya sakit di Jakarta, ibu saya sudah nelpon tuh dari Sumedang, kamu kenapa? Dia udah tahu sakit saya. Kalau saya ada masalah, dia sudah tahu, kamu sedang ngapain, man? Dia tahu.
Oh iya, dia adalah sholat istikharah. Saya sekarang setelah nggak ada ibu, saya harus sholat sendiri untuk istikharah, untuk meminta itu. Jadi hal-hal ini ternyata disiapkan oleh Tuhan dengan saya dikasih kesibukan dengan 5 buku. Bulan depan buku saya yang terbaru yang ke-6 terbit lagi tentang millennium turnover. Insya Allah bulan Oktober buku saya terbit lagi. Saya selalu dikasih seperti itu dan selalu dikasih harapan, hope sama Tuhan. Satu, bahwa setelah hujan pasti ada pelangi kan? Pelangi. Ya. Dan Setelah hujan selalu ada pelangi. Ya. Ya, terima saja itu bahwa ini ujian kamu akan naik kelas atau tidak, nikmatin aja semua perjalanan ini. Benar-benar. Dan ya itu, apakah itu yang disebut agama, apakah itu yang disebut keyakinan, itu terserah kalimat teman-teman yang ada di sini semua. Tapi bagi saya cuma satu. Iya. Ketika kamu yakin, maka itulah hubungan kamu dengan Tuhan yang kamu mau sebut apa. Betul. Ya, dan itu hubungan itu sangat kira-kira personal dan ya hubungan itu sebenarnya sangat personal, nggak bisa untuk yang diumbar-umbar seperti itu karena hanya kita yang merasakan dan mengalaminya dan mengetahuinya juga itu. Dan itu mewujud semua. Kang Maman, ini mengenai saya tuh terus terang concern ya tentang indeks ini literasi kita kan paling bontot, nomor 2 paling bontot di seluruh dunia nih. Nah ini kan dengan Kang Maman sebagai penggiat literasi itu tujuannya kan sesuai sekali dengan jalan kehidupannya dan tujuan hidupnya Kang Maman ini. Tidak ada suatu kebetulan. Karena setuju dan betul kata orang bahwa kalimat ucapan bapak orang tua kita itu adalah doa kan. Sehingga kita dilarang untuk hati-hati loh mulutmu kepada anakmu. Karena nanti itu bisa menjadi kenyataan loh. Jadi kalau kamu nyebut anakmu dengan sebutan-sebutan buruk, kamu sendiri yang nanti akan dapat dampaknya. Tapi kalau kamu menyebut semuanya dengan doa, maka itulah yang akan terwujud. Saya selalu melihat dalam sisi yang positif. Selalu orang bilang begini, Indonesia negara nomor 2 paling literat di muka bumi. Dari belakang. Ya. Itu kita nomor 60 dari 61. Kita nomor 60 dari 61. Kamu sedih nggak, Man? Enggak. Saya bahagia karena yang nomor 61 itu Botswana. Yang nomor 61 itu Botswana, Maya, dan Botswana itu adalah salah satu asalnya nenek moyang kita. Jadi kalau kita nomor 60, berarti kita setingkat lebih maju dari nenek moyang kita. Harusnya kan bangga kan? Harusnya bangga. Harusnya bangga kita setingkat. Saya ambil sisi positifnya aja. Kita setingkat lebih dari nenek moyang kita. Saya selalu optimisnya di situ. Oke. Optimisnya di situ. Katanya minat baca kita cuma minat baca kita cuma 1/1000, 0,001. 1000 orang berkumpul yang sudah baca 1. Jadi kalau 250 juta orang berkumpul, hanya 20. Kalau 250 juta orang Indonesia, hanya 250.000 orang yang suka baca. Sementara pengguna narkoba di Indonesia 5 juta. Artinya orang Indonesia lebih senang narkoba daripada membaca. Daripada baca. Padahal orang yang setiap hari tidak suka membaca itu banyak gampang sekali dibodoh-bodohin itu. Sangat. Makanya perintah Tuhan yang pertama dalam agama yang saya yakini bukan sholat, bukan zakat, bukan puasa, bukan haji, tapi ikro, bacalah. Jadi saya bertanya, kalau teman-teman saya banyak yang percaya dengan ikro, bacalah, kok kita semangat bacanya rendah ya? Berarti kita sebenarnya telah lalai pada perintah yang diberikan oleh Tuhan. Lalu kita mengaku beragama. Padahal perintah pertama dia adalah bacalah. Dalam ajaran agama saya bahkan 13-17 kali Tuhan tuh ngingetin dalam Al-Quran, apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Apakah kamu tidak menggunakan pikiranmu? Karena itu yang membedakan kamu dari hewan, gitu kan? Apakah kamu tidak tadabbur, tidak tafakur? Apakah kamu tidak melakukan sesuatu sebelum bertindak, kamu tidak pikirkan dulu? Itu diingatkan berulang-ulang dalam Islam. Bukan cuma ikro, dalam agama untuk ngajarin itu. Nah ternyata kadang-kadang kita cuma baca, tapi tidak paham. Padahal guru besar kita tentang dunia pendidikan
Ki Hajar Dewantoro udah bilang, Pembaca literasi maksudnya, itu beliau. bukan cuma baca. Bahkan dia bilang Iya. bukan cuma baca. Bloom's taksonomi itu telat. Mhm. Ilmu yang dipakai orang tentang Bloom's taksonomi itu 20 tahun sebelum Bloom's taksonomi lahir, Ki Hajar Dewantoro udah bilang bahwa pendidikan itu 3, ngerti, ngerasa, ngelakoni. Iya. Kognitif, afektif, psikomotorik. Ya. Kalau kamu baca itu bukan cuma ngerti, tapi harus ngerasa dan harus ngelakoni. Ini kan ajaran agama banget. Satunya ucapan dengan perbuatan kan. Betul. Dan juga Nah, kalau kita cuma baca, ilmu yang kita peroleh jika kita simpan sendiri juga itu namanya pencuri katanya. ya, orang Indonesia hari ini yang buta huruf itu cuma tinggal 2%. Buta huruf teknis, Ya. mereka bisa baca. Tapi buta huruf fungsional, baca dan ngerti makin gede. Buta huruf budaya, baca, ngerti dan ngelakoni, ngejalaninnya lebih gede lagi. Wah. Itu persoalan di kita. Jadi kalau ditanya, apakah potret literasi kita buruk? Tergantung, mau lihat dari literasi teknis, fungsional, atau iya. Itu aja. Tapi ada satu kebanggaan, kamu harus siapin tepuk tangan. Harus siapin tepuk tangan dulu. Apa tuh? Bahwa Indonesia itu negara paling nomor 60 dari 61, tapi Indonesia itu negara nomor 5 di dunia paling cerewet di media sosial. Itu prestasi. Ya, gila tuh ya, di satu, medsos tuh kita gila banget. Prestasi. Dan 2 kota kita, Mai, Jakarta dan Bandung, adalah kota paling cerewet di muka bumi. Di media sosial. Oh ya, Jakarta dan Bandung. Wow. 15 tweet per detik. 15 tweet per detik. Jadi kamu bayangkan nggak suka baca, tapi cerewet. Nah, isinya apa? Isinya hoax, ujaran kebencian, maki-makian. Ini yang berat. Benar, kita tidak suka baca, tapi sukanya nge-tweet. Jadi emosinya tidak tertatih. Sedikit-sedikit ngamuk, nyebarin hoax kebencian. Yang paling jorok itu kalau WA group. Baru dikirimin gambar, baru dikirimin cerita, langsung disebar. Begitu salah, tau nggak jawabannya ngelesnya? Abdi mah cuma dapat dari warung sebelah. Bayangin nggak, warung cuma sebelah, nggak utuh, dipercaya. Warung cuma sebelah. Tidak merasa salah. Benar, nggak ngaku salah juga ya. Aduh, benar-benar. Nggak pernah mau ngaku salah. Jadi orang lain aja yang disalahin. Dan begitu orang bisa, dia akan jawab. Begitu orang menciptakan sesuatu, jawabannya apa? Bukan mengapresiasi. Nah, kalau gitu mah saya juga bisa. Loh, kenapa kamu nggak lakukan? Kan itu kan reaksi kita kan? Reaksi kita kan cuma itu. Gampang percaya, tanpa verifikasi, tanpa tadabbur dalam agama. Begitu saja main disebar. Dan yang kedua, kalau orang berhasil, kita iri, kita cemburu. Itu aja. Lah itu karena nggak ikro, karena nggak membaca. Kalau nggak baca ya gitu hasilnya. Nah, itu. By the way, Kang Maman, tolong jangan lupa untuk save di IGTV ya, biar aku juga nanti bisa rekam dari situ. Soalnya kan ini bukan di akunku, ya. Tolong di save di IG. Jadi nanti kalau udah selesai, tolong di save di IGTV-nya ya. Itu cek orang di mana? Saya nggak ngerti save-nya di sebelah mana. Nanti kalau pas habis, ya kan biasanya nanti dia ada tulisan mau di save di IGTV ya. Terus nanti tolong ngetek ke aku ya. Ngetek ke aku. Ya. Jadi nanti aku coba bisa itu ada rekam. Cek orang Lembang Tanuke bilang orang kita di Twitter itu paciwit-ciwit lutung cenah. Paciwit-ciwit lutung si lutung pindah ke luhur. Paciwit-ciwit. Ampun, udah lama banget aku nggak pernah denger itu. Ya pindah ke kamu puluhan tahun di Perancis, puluhan tahun di luar Bandung, masih juga hafal Sundanya. Benar, masih kalau yang itu apa ciwit-ciwit. Cuman kebayang ya, Maya kalau kamu itu Sunda pisan gitu ya. Misalnya Sunda pisan tapi pakai bahasa Perancis. Nah, orang Sunda nyebut Tarzan aja Tarjan. Ijazah. Kumaha pakai bahasa Perancis ya. Ijazah, bingung kan kita. Nonton film Tarzan
sudah nonton film Tarzan, kan Tarzan. bingung kita ini film apa. Atos dan nonton film Tarzan. Tapi tetap aja ya kalau aksen intonasi aksen itu tetap aja nyunda gitu. Nyundanya tetap dirimu puluhan tahun jadi warga dunia tetap aja balik ke luhur. Balik ke luhur, hebat ya orang Sunda tuh, balik ke lembur, balik ke luhur, ke atas kita kembalinya tetap ya. Benar kembali ke atas. Dan orang Sunda. Kang Maman, kenapa orang Sunda Ya. kenapa? Orang Sunda tuh beruntung punya Alibaba, punya Aladin, punya cerita-cerita filsafat yang bagus dari cerita-cerita Kabayan. Iya benar, Kabayan top itu. Dan Kabayan itu nilai-nilainya dahsyat betul. Nilai-nilai filosofisnya tinggi betul kan. Walaupun nggak bayangin bodoh, nggak selalu memperlihatkan bahwa filsuf itu seperti orang bodoh, seperti orang yang tidak tahu, culang-cilen. Tapi di situ kan karena dia selalu mengosongkan gelasnya, sehingga orang selalu menganggap dia kosong. Betul. Padahal orang yang kosong itu yang bisa menampung semua ilmu. Benar. Dan Kabayan melakukan itu. Abu Nawas melakukan itu. Benar, Abu Nawas. Kalau cerita-cerita sendiri yang banyak Mulan Nasruddin dan segalanya. Ya, dan semua dari kebodohan kelihatannya bodoh gitu, padahal penuh dengan filosofis. Lain pelawaknya dengan Mr. Bean ya, kalau Mr. Bean hancur itu. Kalau Mr. Bean hancur. Tapi semuanya Mr. Bean banyak ngajarin kita bahwa orang beruntung itu orang yang seperti dia kan. Nggak terlalu banyak pretensi macam-macam kan. Benar. Dan nggak selalu punya selamat. pretensi macam-macam. Dan selalu selamat pula lah. Nah, kalau kita selalu selamat. Itu kalau kita baca bukunya filsuf yang paling bahaya di muka bumi di Eropa saat ini, Slavoj Zizek, kan kita bisa menemukan hal-hal seperti itu. Kita bisa mendapatkan sesuatu dari yang sederhana. Justru orang-orang yang berpikiran sederhana itulah yang mata hatinya lebih tajam. Bayangin, karena innocence. Karena innocence. Iya. Mau menerima, mau mendengar. Iya. Karena kalau enggak, dia makin pintar, makin tumpul mata hatinya karena nggak mau lagi mendengar itu. Benar. Jadi semua dari situ. Jadi penting sekali yang namanya kita membaca, dan membaca itu bukan hanya sekedar tadi melek huruf, tetapi juga fungsional, dan membaca alam sekitar juga itu penting sekali, sehingga kita tidak menjadi bangsa yang bodoh, tidak menjadi bangsa yang gampang dibodoh-bodohin, dan nggak hanya cuap-cuau dan ngoceh di medsos aja. Benar-benar itu sesuatu yang menyeramkan, nggak punya isi, tidak ada isi, tetapi nyerocos, hoax, maki-maki. Nah, inilah yang sedang terjadi di bangsa kita. Semoga dengan apa yang dilakukan oleh Kang Maman dengan penggiat literasinya, dan benar kita harus membiasakan diri. Kalau Kang Maman mengatakan baca satu buku dalam 3 hari, ya, memang kita harus targetkan ada program ya untuk perkembangan diri sendiri. Katanya kalau orang yang rajin membaca itu memang pendapatannya juga akan lebih daripada orang-orang yang tidak suka membaca gitu, karena kan dan juga pendapatannya akan berlipat kalau bisa sekolah di kamu dan lulus tentang terapi tawa dan sekolah. Loh, bayangin nggak kalau murid tiba-tiba orang nanya, itu Maya ngajarin orang tertawa, pasti diketawain. Untuk apa gitu kan? Padahal justru dengan tertawa, dengan hati yang ringan, dengan hati yang bahagia dan semuanya, justru dari orang-orang yang bahagia dan penuh tawa itulah kreativitas muncul. Kalau enggak, kepala nggak bisa berpikir kan? Itu satu. Betul sekali. Coba kalau dia tertawa, dia tersenyum, dia bahagia. Itu jauh lebih berharga lagi daripada harta yang jelas-jelas di depan mata terhitung. Dan juga yang jelas-jelas ketika kita juga bahagia, kita juga bisa men-share-nya, berbagi juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan inilah suatu, boleh dikatakan amalan ya, amalan itu ya, amalan. Betul. Itu untuk ini ada yang nanya, Anis kebahagiaan.
Anisi nanya, bagaimana pendapat Kang Maman tentang Bu Tentang Tejo? Bu Tejo lagi rame nih si Bu Tejo nih. Saya sih selalu melihat orang tidak satu sisi. Di dua sisi. Di satu sisi dia satir tentang diri kita. Iya, betul. Bukan mewakili perempuan. Kalau cuma mewakili perempuan, saya selalu percaya bahwa penggosip itu bukan perempuan, tapi Laki-laki, manusia. manusia, bukan Dia manusia. laki dan perempuan. Laki-laki kalau kumpul apa sih yang diceritakan kalau bukan gosip juga? Benar, sama aja sebetulnya kan. Sama dengan perempuan itu cuma simbol saja bahwa begitulah manusia. Manusia kita saat ini selalu merasa bisa menilai orang tapi tidak bisa menilai diri sendiri. Betul. Bu Tejo menjadi katarsis cara kita untuk keluar dari hal tersebut dan menertawakan diri sendiri. Jujur-jujur aja nih setelah nonton Bu Tejo, ayo kita ini introspeksi, pasti kita merasa ada sosok Bu Tejo dalam diri kita. Ada pasti ada. Ada sosok Itu Bu Tejo, memang sosok taunya kita itu adalah sosoknya Bu Tejo. Jadi berterima kasihlah pada orang yang menciptakan sosok Bu Tejo karena membuat kita bertemu dengan cermin diri kita sendiri. betul. Kalau kita mau belajar, kalau enggak kita tidak mau belajar cuma ingin menilai, maka akan banyak penilaian yang bisa dari beragam perspektif. Tapi kalau kita cuma ingin belajar, coba dirasakan, kita ketemu tuh cermin di situ, kita ketawa sambil menertawai diri sendiri kan pada dasarnya. Benar Dan banget. orang yang paling sehat itu kan sebenarnya orang yang paling sehat kalau kata almarhum Bing Slamet dulu adalah orang yang mampu menertawai dirinya sendiri. Dan pelawak yang paling hebat itu adalah pelawak yang mampu menertawai dirinya sendiri, bukan Betul. menertawai orang lain. Nah, itu Sehingga Ateng menarik. itu Kenapa? Ateng Ya. Apa? Itu menarik karena Ateng tuh apa yang menciptakan menciptakan apa? Sorry. Menciptakan apa? nggak Ateng tuh sampai menciptakan istilah semekot itu semampai semeter tak sampai itu Itu dia menertawakan ketawain dirinya yang sendiri. memang pendek. Dan itu tujuan Dia ngetawain dirinya sendiri. tujuan dari yang terapi ketawa kita juga adalah supaya kita belajar bisa mentertawakan diri sendiri. Karena kan biasanya kita mentertawakan orang lain ya, tetapi ketika Ya. mentertawakan diri sendiri nggak bisa. Nah, malah adalah suatu kehebatan jika maksudnya suatu plus point ketika kita bisa mentertawakan diri sendiri. Nah, kita menyadari Ya. oh ya, gile kok gue bego banget ya, wah dan segalanya gitu. Dan ini ada proses penyadaran yang terjadi pada saat kita bisa mentertawakan diri sendiri. Dan kita nggak hanya Ya. sekedar stuck Itu pada itu kenapa? ya, itu kan yang diceritakan dalam ceritanya Kabayan tentang dia bercermin pada air yang tergenang kan. Kita disuruh melihat cermin diri kita sendiri kan. Itu kan yang diceritakan dalam kisah Nasaruddin Hoja tentang itu. Diceritakan tentang Abu Nawas dan sebagainya kan tentang itu. Orang yang sudah bisa menemukan cermin tentang dirinya, ya dia sudah menemukan kesempurnaan itu. Karena dia paling tidak bisa berbohong dengan cermin itu kan. Kalau orang yang berbohong dengan cerminnya, dia belah cermin itu. Dia retakkan cermin itu sendiri. Nah, ketemu dengan Bu Tejo itu kita sambil ketawa-ketawa selesai nonton Bu Tejo, kayaknya gue pernah ngelakuin ini deh. Kayaknya gue pernah ngelakuin ini. Iya, Jadi kayaknya kejadian kayak gini juga ada deh. Iya. Lalu apa yang dicari? Itu menarik kalau kita nonton sampai akhirnya nanti. Seperti yang saya cerita tentang filsuf yang didatangi raja untuk mau dikasih apapun dan dia cuma minta pindah dari wajah saya, dari depan saya karena kamu menghalangi matahari. Yang dia inginkan apa? Cuma sinar, cuma cahaya. Nah, dalam agama saya tujuannya apa sih? Kalau dalam agama Kristen lah, jadilah berkat, jadilah terang dunia, jadilah garam dunia. Dalam agama Islam tegas di Al-Baqarah dalam Islam buka Al-Baqarah. Minaz-zulumati ilan nur, dari gelap menuju cahaya. Ketika kamu bisa menciptakan menjadi cahaya, maka kamu menjadi rahmat buat semesta. Dan itulah yang dikutip oleh Raden Ajeng Kartini ketika dia belajar agama Islam dari Kiai Soleh Darat. Bahwa tujuan manusia itu cuma satu, membawa dari gelap ke terang, yang kemudian dibahasa Indonesiakan oleh Armin Pane, dari bahasa Belanda Surat Kartini menjadi habis gelap terbitlah terang itu. Benar. Nah, pelajaran-pelajaran ini sih yang sebenarnya menarik kalau kita mau baca lebih banyak, tidak dari satu kitab saja. Betapa saya pernah waktu ke Mesir, saya pernah diajak satu teman dari NU, ketua NU di sana, ke satu masjid yang ada 4 menaranya, dan kita di bawah 4 menara itu kita bisa belajar 4 mazhab yang berbeda. Tinggal kita datangi. 4 mazhab ada di situ.
dan tidak berantem tuh keempat-empatnya kita diajar untuk silakan kamu yang harus berpikir tentang itu, kamu mau mengambil yang mana. Ya. Tapi jangan cuma belajar dari buku, kamu harus mencari guru karena disitulah pentingnya guru. Pentingnya guru di situ. Nggak bisa orang baca cuma dari buku. Betul. Itu yang saya tertinggal jauh dari pasangan hidup saya misalnya, yang sampai hari ini mau belajar dan punya guru, sementara saya selalu dengan alasan tidak punya waktu dan akhirnya tidak berguru. Nah, pandemi di satu sisi sebagai musibah, tapi di sisi lain dia kayak menarik saya untuk lu terlalu sering ngajarin orang, padahal ilmu lu cetek. Sekarang saatnya gue taruh lu di rumah untuk belajar kembali dan ketemu kembali dengan guru-guru. Wow. Jadi ada suatu berkah. Itu yang saya di balik di orang-orang beragama selalu mengatakan kan di balik musibah selalu ada hikmah itu kan. Walaupun kita selalu berjuang untuk ayo dong selesai dong, ayo dong jangan cuma berantem tentang virusnya, tapi berantem tentang bagaimana menemukan vaksinnya. Itu kan yang kita Tuhan bilang semua penyakit ada obatnya. Persoalannya kan dia tidak turun dari langit begitu saja obat itu, tapi kita yang harus mencari. Ada upaya. Kita harus ada upaya. Kita yang harus ikut, dan orang-orang yang pinter lah yang harus menjelaskan itu. Tidak boleh semua orang menjelaskan dan merasa paling pinter, maka informasi akan jadi hoax itu. Contoh paling sederhana lah, sampai hari ini nggak ada kesimpulan tuh, apakah orang yang berolahraga, naik sepeda atau lari boleh pakai masker atau tidak? Benar. Masih itu aja sederhana. Atau sekarang pertanyaan, masker itu cuma boleh berapa jam dipakainya? Setelah itu harus diganti. Ganti terus. Dan setelah diganti bagaimana? 4 jam paling kuat. Kalau itu kan setelah itu kita cuci. Kalau yang kain harus bawa 2 keluar rumah. 4 jam taruh ganti dengan yang baru untuk kemudian dicuci di rumah. Pertanyaan cuma saya satu. Teman-teman yang selama ini pakai masker kertas dan sebagainya, bagaimana Anda membuang limbah itu? Iya. Nah itu kan saya pernah melihat limbah itu terbuang di tempat sampah dan kemudian oleh pemulung dipakai untuk dia. Dan kemarin kita lihat berita limbah COVID sampai baju hazmat dan sebagainya ditemukan mengalir di Sungai Cisadane di daerah Tangerang Selatan. Bagaimana dengan orang yang cuci mandi dan ambil air minum dari sungai itu misalnya? Nah kita kadang-kadang tidak siap sampai kepada kesananya nggak siap. Iya, pengaturan tentang pembuangan limbahnya. Iya, kita nggak bisa ngelihat keseluruhan, hanya ngelihat di apa yang paling depan kita doang, udah di situ doang. Iya. Makanya kan dalam agama, dalam ilmu sosial kan kita diajarkan untuk selalu melihat secara holistik, secara keseluruhan. Iya, betul. Nggak boleh sebagian-sebagian. Betul. Orang nggak usah gitu, kita ngelihat, kita bicara bisnis aja katanya have a helicopter view, have a bird's eye view. Jadi harus ngelihat dari atas kan, dari ini helikopter gitu, istilahnya dari seperti burung dari atas, bisa ngelihat semuanya secara holistik. Baik. Oh ya Kang Maman, ini sebelum closing kita biasanya ada kebiasaan tradisi untuk membacakan semacam oracle ya secara acak dari buku Live Love Love dari Pak Anand Krishna. Nah, Kang Maman buka, saya akan mencari secara random, tapi Kang Maman harus kasih tahu aku kapan berhentinya. Ya, kapan berhentinya? Oke, mulai saya akan berhenti nanti dihitungan 10 di hati saya. Oke, siap. Oke? Ya. Oke. Kiri atau kanan? Kanan. Baris 1, 2 atau 3? Alinea 2. 2. Cinta adalah Alinea kedua. Oke. Cinta adalah kekuatan yang dapat mengubah segala yang tak mungkin menjadi mungkin. Cie, benar-benar. Jadi sesuai dengan jalan kehidupan Kang Maman tentang cinta, semua itu ya. Cinta kan definisinya nggak hanya cewek cowok pasangan doang, tetapi cinta keseluruhan, cinta kita dengan Sang Pencipta, cinta kita kepada sesama manusia atau sesama makhluk. Nah, ini cinta adalah kekuatan yang dapat mengubah segala yang tak mungkin menjadi mungkin.
di mana ada cinta. Di dalam agama saya kan semuanya dimulai dengan Dari? Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan kasih. Penyayang. Betul, Kasih dan Pak. sayang kan esensi cinta. Betul. Kalau kamu memulainya dengan Bismillah, maka tidak ada yang tidak mungkin. Mantap banget, Kang. Aduh, nuhun banget ya nih sampai saya udah menggunakan Terima kasih. live-nya Kang Maman, dan numpang ini kita mau apa namanya, pengumuman dulu. Sabtu depan ya, bintang tamu kita adalah Dewa Bujana. Ya, jadi kita akan ngobrol seru dengan Dewa Bujana, dan setiap hari Kamis kita ada holistic health, meditasi atau bincang bareng bersama saya di Marcena at dan hari Jumat ada soul counseling, dan Sabtu live love love lagi bersama Marcena dengan Dewa Bujana. Kang Maman jangan lupa ya untuk Terima kasih, Maya. Ada yang bilang tuh. Ada yang bilang, ya? Bu Tejo contoh tidak baik, jangan ditiru karena gibah. Maka berterima kasihlah kepada Bu Tejo yang telah, kalau saya ditanya, jawaban saya satu. Maka berterima kasihlah kepada Bu Tejo yang telah ngasih tahu ke kamu bahwa perbuatan-perbuatan seperti yang dilakukan Bu Tejo adalah gibah. Gibah. Dan jangan kamu lakukan gibahnya. Bukan Bu Tejo yang kamu harus benci, tapi ya? gibahnya yang harus kamu benci. Gibahnya yang kamu harus benci. Sekali. Betul sekali. Kang Maman, nuhun banget. Tolong di-save di IG Nuhun dan pisan. tag @Marcena Indo ya. Makasih banyak, udah Ya. seru banget. Sampai berjumpa. Makasih. Kita kontak-kontak lagi. Dan pemirsa, terima kasih Nuhun. banyak ya sudah gabung. Nuhun, hatur nuhun, rahayu, rahayu, rahayu. Makasih, Kang. Makasih.